Guys, gimana kabar kamu hari ini? Santai dulu ya. Aku pengen ngobrol pelan-pelan aja malam ini. Tentang sesuatu yang sederhana, tapi sering banget bikin hati kita campur aduk. Keheningan. Kamu pernah nggak sih ngerasa, diam itu tiba-tiba jadi sesuatu yang berat banget? Kayak awalnya cuma pengen tenang, tapi lama-lama malah terasa kayak senjata. Padahal di dunia sekarang, semua orang berlomba buat didengar. Kita hidup di tengah suara, notifikasi, pesan, story, semua orang pengen terlihat, pengen dianggap, pengen direspons. Tapi anehnya, justru yang paling berisik itu bukan selalu yang paling berpengaruh. Kadang, yang paling mengubah segalanya justru yang diam. Kedengarannya kontradiktif, ya. Tapi gini, dalam setiap hubungan, dalam setiap interaksi, selalu ada ritme tak terlihat. Satu pihak yang ngatur tempo, dan satu pihak lagi yang ngikutin. Dan biasanya, yang duluan bereaksi, justru yang kehilangan kendali. Coba deh kamu perhatiin, dalam hubungan apapun, entah itu hubungan yang masih baru, yang udah lama, atau bahkan yang udah mulai renggang, selalu ada satu pihak yang lebih cepat ngerespons, lebih dulu ngejelasin, lebih sering berusaha biar semuanya tetap baik-baik aja. Dan di sisi lain, ada yang lebih santai, lebih tenang, lebih mengamati. Sekilas nggak kelihatan, tapi di situ sebenarnya permainan halus sedang jalan. Yang reaktif selalu dalam posisi mengikuti, bukan memimpin. Kita sering banget ngerasa kalau diam itu tanda lemah, tanda kalah, tanda pasif. Padahal bisa jadi justru di situ letak kekuatannya. Karena waktu kamu berhenti bereaksi, kamu berhenti bisa ditebak. Dan waktu kamu berhenti bisa ditebak, kamu juga berhenti bisa dikendalikan. Diam bukan berarti nggak peduli. Diam bukan berarti kamu kalah. Kadang, diam itu bentuk paling jelas dari aku nggak mau main di ritme yang bukan punyaku. Kalau kamu pikirin lagi, kebanyakan orang nggak tahan sama hening. Begitu suasana mulai sepi, mereka panik. Langsung nyari cara buat isi kekosongan itu. Ngetik duluan, ngejelasin sesuatu, minta kepastian, apapun, asal nggak sunyi. Karena keheningan sering disalahartikan sebagai kehilangan. Padahal, justru di ruang hening itulah banyak hal terbongkar. Kamu bisa lihat siapa yang sebenarnya nyaman tanpa kontrol. Siapa yang butuh kamu terus hadir supaya mereka merasa aman. Dan siapa yang tiba-tiba resah begitu kamu nggak lagi bereaksi seperti biasanya. Waktu kamu berhenti ngasih reaksi, kamu bikin orang lain berhadapan sama diri mereka sendiri. Mereka mulai mikir, mulai nebak-nebak, mulai ngerasa aneh. Kok dia nggak ngerespons ya? Dan tanpa kamu sadari, posisi kalian pelan-pelan berubah. Yang tadinya kamu yang muter di orbit mereka, sekarang mereka yang mulai muter di orbitmu. Tapi, aku tahu, teori ini gampang, praktiknya enggak. Karena begitu orang yang kamu sayang mulai menjauh, insting pertama kita adalah ngejar. Kita ngerasa harus ngomong sesuatu biar mereka ngerti. Kita ngerasa diam itu berbahaya, kayak bisa bikin segalanya hilang. Padahal justru di situ titik baliknya. Selama kamu terus bereaksi, kamu terus ngasih mereka kendali atas emosi kamu. Dan tanpa sadar, kamu jadi predictable, bisa ditebak. Kamu jadi seseorang yang selalu siap sedia. Selalu nyambut, selalu ngejelasin, selalu berusaha ngerti duluan. Dan di situ, kamu bukan lagi pusatnya. Kamu cuma jadi bagian dari pola yang mereka udah tahu caranya mainin. Tapi begitu kamu berhenti, pelan-pelan aja, tanpa drama, sesuatu mulai berubah. Mereka kehilangan peta. Mereka nggak tahu lagi harus ngapain buat dapetin reaksi yang biasa kamu kasih. Dan disitulah tekanan mulai terasa. Kamu tahu kenapa banyak orang kaget waktu kamu mulai diam? Karena mereka udah terbiasa sama versimu yang selalu hadir, yang selalu ada, yang selalu siap nerima, meskipun mereka nggak selalu menghargai. Dan waktu versi itu tiba-tiba nggak muncul lagi, mereka baru sadar, oh ternyata diamnya dia berat ya. Mungkin awalnya mereka cuek, mereka pikir kamu cuma ngambek,
nanti juga balik lagi. Tapi hari demi hari lewat, dan kamu tetap tenang. Nggak ada pesan, nggak ada sinyal, nggak ada tanda. Dan disitulah kekosongan mulai terasa. Mereka mulai mikir, mulai buka chat lama, mulai stalking pelan-pelan, cuman buat nyari tahu kamu masih di situ atau udah pergi. Yang menarik, rasa penasaran itu nggak datang karena cinta semata, tapi karena kehilangan kendali. Karena mereka nggak bisa lagi nebak langkah kamu, dan manusia paling enggak tahan sama ketidakpastian. Kamu bisa lihat perubahan itu dari hal-hal kecil. Dari caranya mereka mulai ngasih sinyal halus, like postinganmu, balas story, atau bahkan chat singkat cuma buat tes air. Mereka mau tahu, masih bisa nggak mereka nyentuh kamu seperti dulu. Dan kalau kamu bisa tetap tenang di situ, nggak langsung bereaksi, mereka bakal ngerasain hal yang sama seperti yang dulu kamu rasain. Gelisah, nggak pasti, bertanya-tanya. Tapi tenang ya, tujuan dari semua ini bukan buat mainin perasaan siapa-siapa. Bukan juga buat balas dendam. Ini soal ngerjain ulang pola lama. Pola di mana kamu selalu jadi pihak yang kehilangan kendali karena terlalu cepat bereaksi. Kamu cuma lagi ngambil napas dan belajar buat nggak ngasih energi ke hal-hal yang nggak lagi seimbang. Kamu berhenti ngisi ruang kosong dengan kata-kata. Kamu biarin keheningan bekerja buat kamu. Karena gini, waktu kamu nggak lagi hadir seperti dulu, mereka nggak cuma kehilangan seseorang, mereka kehilangan rasa aman yang selama ini kamu kasih. Dan itu jauh lebih berat buat dihadapi. Ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Keheningan itu baru punya makna kalau kamu bisa tenang di dalamnya. Kalau kamu diam, tapi di dalamnya masih berharap, masih nunggu, masih pengen bukti, maka diam itu cuma topeng, bukan kekuatan. Tapi kalau kamu diam dengan sadar, karena kamu tahu kamu nggak mau main di permainan yang sama lagi, itu baru namanya kamu berkuasa atas dirimu sendiri. Bukan buat ngontrol orang lain, tapi buat ngontrol dirimu. Buat nunjukin ke diri sendiri bahwa kamu bisa menahan diri, bahkan di saat hatimu pengen banget ngelakuin kebalikannya. Kadang kekuatan terbesar kita justru lahir dari kesabaran yang tenang, dari keberanian buat nggak selalu ngasih jawaban, dari keputusan buat nggak buru-buru ngebenerin sesuatu yang lagi berjarak. Karena waktu kamu berhenti ngejar penjelasan, orang lain mulai ngejar pemahaman. Dan waktu kamu berhenti nyari kepastian, orang lain mulai kehilangan pegangan. Itu bukan permainan, itu keseimbangan yang akhirnya pulih. Pelan-pelan, kamu akan sadar, selama ini kamu terlalu sibuk berusaha dimengerti, sampai lupa kalau kamu juga berhak untuk nggak menjelaskan semuanya. Kamu nggak harus terus hadir biar dianggap peduli. Kamu nggak harus terus mengejar biar dianggap layak. Kadang, dengan mundur diam-diam, kamu justru bikin segalanya kelihatan lebih jelas. Siapa yang sebenarnya ingin kamu, dan siapa yang cuma ingin kamu terus ada di sana supaya mereka nggak merasa kosong. Ada satu momen nanti, entah kapan, di mana orang yang dulu kamu kejar, tiba-tiba mulai mencari. Mereka mulai mikir, mulai menyesal, mulai sadar, bukan karena kamu ngelakuin trik apapun, tapi karena kamu berhenti jadi orang yang mudah ditebak. Kamu nggak lagi gampang dijangkau. Kamu nggak lagi selalu ada. Dan ternyata, kehilangan sesuatu yang dulu pasti, itu jauh lebih menekan daripada kehilangan sesuatu yang belum pasti sama sekali. Tapi bagian paling penting dari semua ini, bukan tentang bikin mereka sadar, tapi tentang gimana kamu sadar bahwa kamu punya hak penuh buat menentukan kapan kamu mau buka pintu dan kapan kamu mau tutup. Kamu punya hak buat tenang, buat nggak menjelaskan semua hal, buat nggak ngerasa bersalah karena berhenti berjuang sendirian. Karena kadang, yang kamu perlukan bukan reaksi mereka, tapi ruang buat kembali nemuin dirimu sendiri. Diam bukan berarti kamu menyerah. Diam berarti kamu udah cukup dewasa buat tahu kapan harus berhenti. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu tahu
Kalau kamu terus bereaksi, kamu nggak akan pernah bisa ngelihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin saat kamu memilih untuk tenang, itulah momen di mana segalanya mulai berubah. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa aneh, ngerasa heningnya terlalu panjang, ngerasa takut kalau diammu disalahpahami, percaya aja, diam juga bisa jadi cara paling lembut buat nyembuhin diri. Karena kadang, justru di saat kamu berhenti ngejar, orang lain akhirnya belajar menghargai kehadiranmu. Dan kalaupun mereka nggak datang lagi, kamu tetap menang. Karena kamu nggak lagi ngasih kendali atas hatimu ke siapapun selain dirimu sendiri. Diammu bukan kekosongan. Diammu adalah tanda bahwa kamu akhirnya sadar. Nggak semua hubungan harus diselamatkan dengan kata-kata. Beberapa cukup dengan keheningan dan ketenangan yang datang setelahnya. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.